Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik dan luar biasa kan? Hari ini kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Pernahkah kalian menggambar imajinatif? Apakah kalian pernah menggambar imajinatif? Pasti pernah ya. Kemarin waktu tema 1 kalian sudah pernah menggambar imajinatif. Kira-kira apa ya yang kalian gambar? Yang kalian gambar kemarin apa? Ya pasti kalian menggambar banyak sekali sesuai dengan imajinasi kalian. Ya, karena gambar imajinatif adalah suatu gambar yang dihasilkan dari khayalan atau pemikiran pelukis. Jadi intinya, gambar imajinatif itu tidak akan sama karena berbeda pemikirannya. Jadi, gambar kalian dengan gambar teman kalian pasti berbeda karena imajinasi kalian dengan imajinasi teman kalian pasti berbeda-beda. Nah, ini beberapa contoh dari gambar imajinatif. Kira-kira apa ya alat yang dibutuhkan untuk menggambar? Kalau kalian mau menggambar, alat yang dibutuhkan apa saja? Ya, yang pertama, pasti kalian membutuhkan buku gambar atau kertas gambar. Yang kedua, kalian harus membutuhkan pensil, penghapus, penggaris apabila diperlukan, dan pewarna. Nah, pewarna ini ada beberapa pewarna, misalnya krayon, pensil warna, terus apa lagi? Ya, spidol, cat air. Nah, itu adalah beberapa contoh dari pewarna. Sekarang kita bahas satu-satu ya, kira-kira kegunaan alat tadi itu digunakan untuk apa? Nah, ini apa? Ya, ini namanya kertas gambar atau buku gambar. Buku gambar digunakan untuk apa? Buku gambar digunakan untuk membuat gambar imajinatif. Jadi, buku gambar ini tempat membuat gambar imajinatif. Kalian bisa membuat gambar imajinatif di buku gambar atau kertas gambar. Alat yang kedua, ini apa? Pasti kalian punya ya di rumah. Ya, ini namanya pensil. Pensil digunakan untuk apa dalam menggambar? Ya, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Nah, pensil ini digunakan untuk membuat pola gambar. Jadi kalian membuat polanya atau membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang ketiga, ini apa? Ya, ini krayon. Dan ini spidol. Dan yang ini pensil warna. Mereka termasuk dalam pewarna. Pewarna ini digunakan untuk apa?
Ya, digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Jadi kalau sketsa kalian, pola kalian sudah selesai, kalian tinggal mewarnai gambarnya, bisa menggunakan pensil warna, krayon, atau spidol. Alat selanjutnya, ini namanya penggaris. Apa ya kegunaan dari penggaris? Ya, penggaris untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi kalau kalian menggambar, biasanya di pinggir buku gambar itu kalian beri garis tepi. Nah, garis tepi itu biar lurus, kalian bisa menggunakan penggaris. Alat selanjutnya, ini namanya penghapus atau karet penghapus. Pasti sudah tahu ya kegunaannya. Ya, penghapus itu untuk menghapus pola yang salah. Jadi misalnya kalian sedang membuat sketsa atau membuat pola. Nah, kalian membuat polanya salah. Misalnya ada yang kecoret atau ada yang terlalu miring, terlalu lurus. Nah, itu kalian bisa menghapusnya dengan menggunakan penghapus. Nah, itu beberapa kegunaan alat menggambar. Tadi ada buku gambar atau kertas gambar, ada pensil, ada penggaris, ada pewarna, dan ini ada penghapus. Sudah tahu ya kegunaannya? Kita lanjutkan. Cara dan langkah-langkah menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif ini ada cara dan langkah-langkahnya. Langkah pertama, pikirkan apa yang mau digambar. Jadi kalian harus memikirkan sesuatu apa yang mau digambar. Misalnya mau menggambar hewan atau karakter tertentu. Bila belum memiliki gambaran, maka kalian bisa mencari inspirasi melalui internet, majalah, komik, buku cerita, atau dari sumber-sumber yang lain. Misalnya kalian melihat taman, nah di taman itu ada apa, mungkin kalian bisa terinspirasi di sana. Jadi yang langkah pertama, kalian harus memikirkan sesuatu apa yang mau digambar. Yang kedua, mulai menyiapkan seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan. Misalnya, buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, pewarna, dan lain-lain apabila dibutuhkan. Jadi kalian harus menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk menggambar. Ingat, yang pertama tadi, kalian memikirkan apa yang ingin digambar dulu. Kalau sudah terpikirkan, kalian siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, merancang sketsa atau pola gambar memakai pensil. Langkah selanjutnya, setelah alat dan bahannya sudah disiapkan, kalian merancang sketsa gambarnya. Sketsa gambarnya dirancang menggunakan pensil. Tidak perlu terlalu tebal atau keras menekannya, sehingga gampang untuk dihapus apabila mendapati kesalahan. Jadi, membuat sketsanya
tidak terlalu tebal dulu, tipis-tipis dulu. Gambarlah dengan rinci setiap objek-objeknya. Jadi kalian harus menggambar objeknya secara rinci. Ingat ya, dalam membuat sketsa, gambarnya jangan terlalu tebal dulu. Soalnya kalau terlalu tebal, nanti apabila ada salah menggambar, susah untuk dihapus. Langkah keempat, menambahkan latar belakang atau background di area sekitarnya untuk memperkaya nilai estetis. Jadi, setelah sketsanya selesai, di belakang sketsa kalian boleh menambahkan latar belakang. Misalnya, kalian tambahi gambar rumah atau gambar taman. Nah, itu untuk memperkaya nilai estetisnya. Jadi gambar kalian akan menjadi lebih bagus. Langkah kelima, bila pembuatan sketsa selesai, mewarnai sedikit demi sedikit. Jadi kalau sketsanya sudah selesai, latar belakangnya, gambar tambahannya juga sudah digambar. Nah, kalian bisa mewarnainya sedikit demi sedikit. Bagi pemula, bisa memberi warna dari pinggir karena biasanya kesalahan yang riskan terjadi, yaitu warna melewati batasan garis yang ditetapkan. Nah, tadi kan kalian membuat garis tepinya. Kalian bisa mewarnainya dari pinggir atau dari pinggir objek yang kalian gambar. Jadi tidak langsung dari tengah, bisa juga dari pinggir, biar tidak melewati batasan garis yang kalian gambar. Tapi kalau sudah terbiasa mewarnai, kalian bisa mewarnainya seperti biasanya, asal mewarnainya harus rapi. Menggambar imajinatif bisa menggunakan bentuk bangun seperti lingkaran. Misalnya ini. Gambar pertama ini termasuk gambar imajinatif. Ini pertama kalian bisa menggambar bentuk buku dulu. Kemudian di dalam gambar bukunya itu kalian membuat lingkaran-lingkaran yang banyak memenuhi gambar buku tersebut. Setelah selesai, kalian bisa mewarnainya dengan pewarna. Nah, ini contoh yang kedua. Caranya juga sama. Ini contoh yang ketiga. Mudah kan dalam menggambarnya? Nanti kita coba ya. Sekarang kita akan mencoba menggambar gambar imajinasi yang ini. Kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Ada kertas gambar, ada penghapus, pensil, pewarna, ada penggaris. Nanti penggaris kita gunakan untuk menggaris tepinya. Yang pertama, kita buat sketsanya. Kita buat sketsa seperti gambar buku. Kemudian kita buat lingkaran. Lingkarannya yang rapi ya. Selain rapi, lingkarannya harus penuh. Jadi di dalam sketsanya dipenuhi dengan lingkaran.
Ingat, harus rapi ya. Nah, kalau sudah selesai membuat lingkarannya, kemudian kita beri warna. Memberi warnanya tidak harus sesuai dengan yang di buku, sesuai dengan imajinasi kalian sendiri. Memberi warnanya yang rapi ya. Nah, mewarnainya yang penuh ya. Dan ingat, harus rapi. Kalian boleh mewarnainya menggunakan krayon atau spidol. Nah, ini warnanya sudah hampir selesai. Nah, ini sudah jadi gambar pertama. Sekarang kita lanjutkan gambar yang kedua. Yang kedua, kita akan menggambar sebuah jam. Sebelum menggambar, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada penghapus, pensil, dan pewarna. Jangan lupa kertas gambarnya juga ya. Sekarang kita mulai menggambar. Yang pertama, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Kita buat lingkaran. Lingkaran besar dan lingkaran kecil-kecil. Lingkaran besar nanti akan kita gambar sebuah jam. Nah, yang kecil-kecil ini merupakan hiasannya. Nah, kalian kalau sudah selesai membuat sketsa jamnya, bisa kalian tambah background untuk mempercantik gambar kalian. Backgroundnya bebas, kalian mau menggambar apa saja sesuai dengan imajinasi kalian. Nah, kalau backgroundnya sudah jadi, sekarang tinggal kita warnai. Siapkan pensil warna atau krayon atau spidolnya ya. Ingat, mewarnainya harus dengan rapi. Nah, kita warnai. Warnanya harus penuh ya. Selain penuh, harus rapi. Kalian boleh menggunakan warna apa saja sesuai dengan kesukaan kalian. Jangan lupa backgroundnya juga diwarnai ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, sudah selesai. Nanti kalian coba ya. Sekarang kita lanjutkan gambar yang ketiga. Sekarang kita coba menggambar vas bunga. Vas bunganya kita gambar dengan bangun lingkaran-lingkaran yang tersusun rapi.
Sebelum menggambar, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Ada kertas gambar, ada pewarna, ada pensil, dan ada penghapus. Sudah disiapkan? Kalau sudah, kita mulai menggambar ya. Kita mulai menggambar lingkaran. Sebelum membuat lingkaran itu, kita buat sketsanya terlebih dahulu. Sketsanya berbentuk seperti vas bunga. Setelah itu, kita beri lingkaran-lingkaran yang tersusun rapi. Kalian membuat lingkarannya boleh menggunakan pensil dulu atau langsung menggunakan pewarna. Untuk warnanya sesuai dengan imajinasi kalian ya. Nah, kalau sudah, kita beri backgroundnya, kita tambahkan gambar-gambar seperti tadi ya. Untuk tambahan gambarnya bebas, kalian boleh menggambar apa saja. Kalau backgroundnya sudah selesai atau tambahan gambarnya sudah selesai, tinggal kita beri warna. Ingat, memberi warnanya yang rapi ya. Kita warnai semua gambar yang kalian gambar. Kalian boleh mengkombinasikan pewarnanya, bisa menggunakan pensil warna dan spidol atau menggunakan krayon dan pensil warna. Nah, gambar ketiga sudah selesai. Nah, nanti kalian menggambar ketiga gambar ini ya. Yang pertama, menggambar yang seperti ini, menggambar sketsa buku terlebih dahulu, kemudian diberi lingkaran-lingkaran di dalam bukunya. Yang kedua, menggambar sebuah jam. Dan yang ketiga, menggambar vas bunga. Kalian boleh memberi background di belakang gambar-gambar tersebut. Kalian boleh menambah gambar sesuai dengan imajinasi kalian. Setelah menggambar, jangan lupa diberi warna ya.